dikasih apa namanya? Tempel. Pangkat ya. Ini oleh Allah langsung dikasih pangkat namanya yaitu Wafdullah, tamunya Allah. Tapi kita saat ini akan perjalanan menuju ke Masjid Kuba sesuai dengan sabda Rasulullah. Man tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjid Kuba fasolli rakaatan fihi sholatan ka'ajri umroh. Bapak Ibu belum datang ke Mekah, belum melaksanakan tawaf, hanya sholat 2 rakaat di Masjid Kuba pahalanya sama dengan Amin. Pol apa pol Bapak Ibu? Pol ya. Jos. Kalau Bapak Ibu lihat di televisi di kamarnya masing-masing, itu lihat di Mekah begitu bisa-bisaan, harus bisa-bisaan, terus harus tawaf. Bahkan tawaf itu kalau di lantai 2 itu 1 putaran aja 1 kilo, 1 putaran. Padahal harusnya 7 putaran. Kalau 7 putaran berarti 7 kilo. Ini hanya sholat Bapak Ibu. Ini berarti menunjukkan bahwa Allah memberikan pahala bagi hambanya Allah yang mengunjungi, yang beribadah di yaitu Madinah dan Masjid Nabawi. Makanya kita yang sudah ada di sini kita maksimalkan, kita fullkan ya. Karena waktu kita juga saat ini sudah setengah 10. Bapak Ibu semua juga mohon memaklumi ya atas mungkin ini sudah menjadi garis 50.000 tahun yang lalu. Artinya kita sudah merencanakan, tapi Allah mengkonter bahwa di ini nanti yang sudah kita sepakati harusnya jam 7 dan di hotel untuk jemput kita melaksanakan ziarah Madinah, tapi ternyata oleh muasasah diperintahkan untuk mengantar jamaah dari Al Daud dari penerbangan yang sebelumnya untuk mengantar ke Bandara Princess Abdul Aziz di Madinah sini. Nah, makanya setelah dari mengantar jamaah untuk ke bandara, selanjutnya bisa mengunjungi kita untuk melaksanakan ziarah kota Madinah. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu ada hikmah ya. Kemarin belum sempat dijelaskan tentang hikmah-hikmah sekitaran Masjid Nabawi. Kita kemarin sudah mengunjungi Masjid Umamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali ya. Perlu kita ketahui bahwa sahabat-sahabat ini itu ternyata memang sudah menjadi nas Allah di dalam hadis bahwa mereka ini sudah dijamin untuk masuk ke dalam surga. Sudah dijamin Bapak Ibu. Kita termasuk saya, apakah sudah dijamin untuk masuk surga? Belum. Tentu belum. Nah, makanya Bapak Ibu saya mengajak Bapak Ibu semua agar kita menjadi penghuni surga. Langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya bagaimana? Yaitu mempunyai amalan yang bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga. Nah ini termasuk ada beberapa jamaah yang kemarin menyampaikan ini ada titipan Pak Ustadz dari orang tua saya, ini amanah ingin mewakafkan Al-Quran. Nah ini wakaf Al-Quran Bapak Ibu semua, ini menunjukkan bahwa ketika orang itu membaca Al-Quran, maka pahala itu juga ngalir gak kepada kita? Ngalir. Nah otomatis juga mengalir sesuai dengan sabda Rasulullah, man qoro'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, falahu bihi hasanah, maka baginya dengan membaca itu
satu hurufnya ditulis kebaikan. Kemudian la aqulu harfun, nanti diteruskan oleh Rasulullah, aku tidak mengatakan bahwa satu huruf alif lam mim itu satu huruf da, tapi menyampaikan walim wala wa alif itu satu huruf, walamun itu satu huruf, wa mimun satu huruf. Berarti 3 huruf ini dihitung pahala oleh Allah. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa kalau kita lihat mushaf Al-Quran itu hurufnya ada banyak sekali, sehingga kalau saya menyarankan Bapak Ibu semua agar bisa memiliki amalan andalan, yaitu sedekah wakaf Al-Quran, sehingga kalau di dalam ilmu perekonomian Bapak Ibu ya, mohon maaf, ini kita bandingkan dengan ilmu ekonomi di dunia. Orang itu ingin invest supaya untung, ya enggak? Ya. Nah, ini Allah mengajak invest supaya kita memiliki amalan yang terus mengalir sampai ila yaumil qiyamah. Karena berdasarkan firman Allah juga menyampaikan bahwa satu kebaikan itu ditulis sampai 700 kebaikan. Nah, ini kita di Tanah Haram, di Madinah, kemudian kita juga apabila meniatkan untuk wakaf Al-Quran. Nah, ini sangat baik. Maka kebaikan-kebaikan yang semisalnya tadi 700 dikalikan 100.000, apalagi di Tanah Haram, kemudian di dalam Masjid Nabawi, nah ini sangat luar biasa. Nah, ini kami hanya mengajak Bapak Ibu semua supaya mumpung hanya waktu yang kurang lebih 12 hari, dan kemudian Bapak Ibu umpama tidak memiliki amalan jariah wakaf Al-Quran, yo hanya itu saja, sholat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian apalagi umroh. Setelah pulang di Indonesia, ya udah terputus amalannya. Iya apa iya Bapak Ibu? Ya. Tapi kalau Bapak Ibu wakaf Al-Quran terus ngalir sampai ila yaumil qiyamah, maka untuk itu karena banyak yang request ya, Pak Ustadz tolong anter beli Al-Quran. Nah, ini saya ngajak kepada Bapak Ibu semua, nanti yang ingin mewakafkan Al-Quran, nah nanti bisa langsung dodolan nih foto ibu ya, bukan Bapak Ibu. Jadi semata-mata saya kulil haqqo walau kana murun, katakanlah walaupun itu pahit. Kelihatannya pahit gak Bapak Ibu? Ya. Mengeluarkan uang untuk sedekah pahit gak? Enggak. Harusnya tidak semangat malah, ya kan? Ya Pak ya? Ya. Masya Allah. Pak Karul luar biasa semangat ya. Siap. Nah, ini menunjukkan siar-siar saya, upaya saya mengajak Bapak Ibu semua agar kita mengharapkan surganya Allah bisa berada. Makanlah berbuka di sini gratis. Nah, kalau di bulan Ramadan itu seperti itu. Nanti kita akan menjumpai di bulan Ramadan di Makkah, insya Allah. Nah, itu nanti bisa merasakan bagaimana tatkala Bapak Ibu menjumpai orang Saudi, terus Bapak Ibu ditarik. Artinya ditarik itu diajak untuk makan berbuka puasa bareng. Kalau di Indonesia berebut apa namanya? Takjil. Kalau di sini orang yang sedekah berebut orang, Bapak Ibu. Itulah perbedaannya. Ini makanya kebaikan-kebaikan yang ada di Tanah Haram yang lipatannya sangat luar biasa, dan orang Saudi juga memahami itu, makanya mereka berlomba-lomba. Jadi karena pahalanya orang yang sedekah kepada orang yang puasa, pahalanya adalah sama halnya seperti puasa. Ini makanya kita yang mungkin insya Allah 3 hari ya menjumpai puasa insya Allah ya di Mekah insya Allah. Nah, ini kita polkan, kita maksimalkan, apalagi
puasa di kota Mekah itu ada hadisnya, barang siapa man soma Ramadhana fi Makkah, ya, itu pahalanya KFI Rokobatin, seperti halnya dia itu memerdekakan budak dari Bani Israel. Budak Bani Israel itu Bapak Ibu, bahwa puasa di kota Mekah itu pahalanya sama dengan memerdekakan satu budak dari Bani Israel yang sangat luar biasa. Atau bahkan setiap pagi dan sore dan selanjutnya itu mendapatkan kebaikan tanah roh. Jadi umpama satu kebaikan di tanah haram itu 100.000, kita langsung oleh Allah diberikan 100.000 kebaikan. Kalau dalam doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Satu kebaikan di dunia itu ya semua yang ada di dunia ini. Ya kalau 100.000 berarti berapa? Banyak sekali Bapak Ibu. Umpama ditampakkan, Masya Allah, nggak umum. Bahasa Jawa ora umum. Nah ini Bapak Ibu, di depan kita adalah Masjid Kuba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW ketika beliau selesai sampai dari perjalanan hijrah dari Mekahul Mukarramah. Di sini disambut Bapak Ibu, disambut dengan nyanyian yang luar biasa, yaitu nyanyiannya adalah, dan tak nyanyikan di sini nanti pecah nanti kacanya. Foto depan ya? Selamat. Nanya gini Bapak Ibu. Al-Badru alaina Rasnani wakil wajah wajaban syukaru alaina. Ini salah sudah sampai Bapak Ibu ya. Kita langsung menuju ke lokasi, kita manfaatkan, kita bisa mendapatkan pahala yang banyak, antara lain sholat duha, saya jelaskan, kemudian sholat tahiyatul masjid, sholat hajat. Kalau kita ingin bisa mendapatkan 3 amalan ini, kita niatkan saja Bapak Ibu. Tapi mengerjakannya 2 rakaat saja itu sudah bisa menjadi pahala ketiga amalan ini. Ya. Nah niatnya nanti niat tahiyatul masjid, hajat dan duha. Nah itu 2 rakaat itu bisa mendapatkan amalan semua dari pahala itu tadi. Langsung ya. Boleh gimana Pak Ustaz? Boleh dilafalkan dalam hati ya. Kalau saya prakteknya Bapak Ibu, kalau saya prakteknya itu saya lafalkan dalam hati, gitu ya. Jadi dalam hati. Kalau nggak bisa, Bapak Ibu bisa bahasa Indonesia. Kalau saya prakteknya dalam hati, saya niat sholat duha, sholat niat tahajud, sholat niat tahiyatul masjid, kemudian baru Allahu Akbar. Ini 3 kali sholat ya? Berarti 2 rakaat aja Pak Ustaz. Ya, 2 rakaat saja. Niatnya 3. Iya. Itu sudah mencangkup 3 amalan ini, bisa mendapatkan pahala langsung dari 2 rakaat. Tahiyatul masjid. Ya. Asalnya. Assalamualaikum. Ya, anak juga Masjid Kuba. Cek. Syukran.
Awas, 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 mobil kencang. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Ini perjalanan menuju ke Masjid Quba. Sejarahnya bagaimana kita tanya pada Pak Ustaz. Masih baru. Ustaz, Ya, sejarahnya Masjid Quba itu bagaimana ini? sejarahnya didirikan masjid pertama kali karena Rasulullah juga setelah hijrah dari Mekah langsung mampir ke sini, nggak langsung ke sekitaran Masjid Nabawi. Ya, Nah, karena pertama kali unta untuk membutuhkan istirahat di sini dan sujud syukurnya beliau tidak diperangi oleh orang-orang kafir. amin. Sehingga setelah sholat sunat di sini, kemudian 3 hari baru membangun Masjid Quba, baru beliau mensabdakan bahwa man sholla Masjid Quba ka'ajri umroh. Jadi sholat di Amin. dalam Masjid Quba langsung mendapatkan pahala seperti umroh. Amin. Nabi Rasulullah langsung dipimpin oleh arsitekturnya Rasulullah SAW. Amin. Ini untuk Masjid Qubanya, masjid yang pertama kali dibangun sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah akan sholat 2 rakaat di dalam Masjid Quba. Sambil titik kumpulnya nanti di sini. Gitu ya, Ibu ya. Nah, tadi kita kasih waktu insya Allah untuk 3 yang di belakang. Nah, kira-kira yang Bukan. Al Dawud Itu bukan ya? Itu satu itu 2 foto-fotoan tuh. Ya, jadi kita foto di sini titik kumpulnya. Nah, ini untuk Masjid Quba. Assalamualaikum. Halo, bro. Assalamualaikum. Masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah. Insyaallah barokah. Oke, masih bersama saya di Pijat Mas Bejo. Mudah-mudahan berkah. Mantap. Kita akan lihat penampakan dari dalamnya nanti ya. Siapa? Assalamualaikum. Penampakan Masjid Quba. Halo.
Insyaallah. Oke, persiapan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Oke, sekian untuk sisi dalamnya Masjid Quba. Sekian dari saya, Ijat Nasmijo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.